Dunia maritim global seringkali terjebak dalam obsesi terhadap daya hancur yang kasat mata. Kita terbiasa melihat kekuatan sebuah angkatan laut dari besarnya kaliber meriam, kecepatan rudal jelajah, atau siluet menyeramkan dari kapal fregat yang membelah ombak. Namun, ada sebuah kebenaran sunyi yang sering terlupakan dalam doktrin pertahanan modern. Senjata secanggih apapun akan menjadi tidak relevan jika ia dioperasikan dalam kebutaan. Bayangkan sebuah raksasa yang memiliki pedang paling tajam di dunia, namun ia berdiri di ruang yang gelap gulita. Sementara lawannya, meski hanya memegang pisau kecil, memiliki kacamata pengintai malam yang mampu melihat setiap gerak-gerik sang raksasa. Inilah kontras psikologis yang mendasari urgensi kehadiran KRI Canopus 936 dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Tanggal 12 Februari 2026 bukan sekedar seremoni serah terima besi tua di galangan Eibacking and Rasmussen, Jerman, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan data yang selama ini menjadi titik lemah dalam anatomi pertahanan maritim kita. Masalah mendasar yang kita hadapi bukan lagi sekedar kekurangan jumlah kapal, melainkan ketergantungan pada data navigasi dan hidrografi yang seringkali merupakan warisan masa lalu atau hasil pinjaman dari pihak asing. Ketidakpastian informasi bawah laut adalah hantu yang menghantui setiap operasi militer dan keselamatan pelayaran di perairan Nusantara. KRI Canopus hadir untuk menghapus kabut tersebut, menandai pergeseran paradigma dari kekuatan yang hanya mengandalkan otot menjadi kekuatan yang dikendalikan oleh kecerdasan data yang presisi. Akar dari permasalahan ini dapat ditarik jauh ke belakang, pada sebuah era di mana Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia justru memiliki titik buta yang sangat luas di halaman rumahnya sendiri. Selama puluhan tahun, peta laut kita banyak yang masih mengandalkan basis data era kolonial atau bantuan teknis dari negara-negara maju yang memiliki kepentingan tersembunyi. Sejarah mencatat bahwa siapapun yang menguasai peta sebuah wilayah, dialah penguasa sebenarnya dari wilayah tersebut. Dalam konteks hidrografi, kegagalan memetakan kontur bawah laut bukan hanya berisiko pada kandasnya kapal niaga, tetapi juga memberikan celah bagi kapal selam asing untuk menyelinap melalui jalur-jalur yang tidak terdeteksi oleh radar permukaan kita. Mengapa momentum tahun 2026 ini menjadi begitu krusial? Jawabannya terletak pada eskalasi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang kian memanas. Laut Natuna Utara, Selat Makassar, hingga Selat Lombok bukan lagi sekedar jalur perdagangan, melainkan urat nadi strategis yang diperebutkan pengaruhnya oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Di tengah dinamika ini, Indonesia harus mampu berdiri tegak dengan data yang valid dan mandiri. Kehadiran KRI Canopus 936 menjawab tantangan why now, karena teknologi peperangan bawah laut saat ini telah berevolusi menjadi perang sensor. Tanpa kemampuan hidrooseanografi yang mumpuni, posisi kita hanyalah penonton di tengah perlombaan senjata bawah air yang semakin canggih dan tak terlihat. Secara kuantitatif, banyak pihak mungkin akan mempertanyakan besarnya anggaran yang dikucurkan Kementerian Pertahanan untuk satu unit kapal BHO seperti KRI Canopus dibandingkan dengan membeli lebih banyak kapal cepat rudal. Namun, mari kita bedah mitos mengenai nilai alutsista ini melalui logika audit yang jernih. Nilai sebuah kapal BHO seperti KRI Canopus tidak terletak pada daya tembaknya, melainkan pada nilai ekonomi dan strategis dari data yang dihasilkannya. Dalam satu dasawarsa terakhir, kerugian ekonomi akibat kecelakaan laut, kapal kandas, atau sengketa batas wilayah yang lemah secara data saintifik telah memakan biaya yang jauh lebih besar daripada harga pengadaan kapal ini. Secara matematis, investasi pada KRI Canopus adalah investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi bagi negara. Jika kita menggunakan perbandingan untung dan rugi, kehadiran kapal ini mampu memangkas biaya survei nasional yang selama ini seringkali melibatkan pihak ketiga atau swasta internasional yang biayanya sangat fluktuatif dan membawa risiko kebocoran data strategis. Logika neraca menunjukkan bahwa dengan menguasai data batimetri,
arus, dan pasang surut secara mandiri, efektivitas operasional kapal-kapal tempur kita lainnya akan meningkat secara akumulatif. Posisi kita menjadi lebih kuat karena setiap pergerakan armada TNI AL didasarkan pada perhitungan yang akurat terhadap medan tempur bawah laut yang telah dipetakan dengan presisi tinggi. Mari kita gunakan analogi sederhana untuk memahami data berat ini. Mengoperasikan angkatan laut tanpa kapal survei secanggih Canopus, ibarat Anda mencoba mengemudi di tengah hutan belantara pada malam hari tanpa lampu depan dan hanya mengandalkan peta yang digambar tangan oleh orang asing 20 tahun yang lalu. KRI Canopus adalah sistem pencahayaan LED mutakhir yang dilengkapi dengan GPS dan sensor panas. Ia tidak perlu menabrak siapapun untuk menunjukkan kekuatannya. Keberadaannya saja sudah cukup untuk memastikan bahwa kendaraan lain tidak bisa bersembunyi di kegelapan. Dengan teknologi unmanned system seperti Autonomous Underwater Vehicle atau AUV dan Remotely Operated Vehicle atau ROV, KRI Canopus mampu menjangkau kedalaman yang selama ini mustahil dicapai oleh penyelam manusia atau kapal survei generasi lama. Kemampuan ini memberikan kita keunggulan absolut dalam pencatatan aset bawah laut kita, mulai dari cadangan mineral hingga posisi kabel serat optik bawah laut yang merupakan tulang punggung komunikasi nasional. Data ini adalah mata uang baru dalam pertahanan maritim, dan melalui KRI Canopus, Indonesia sedang melakukan akumulasi modal intelektual dan teknis yang tidak ternilai harganya. Namun, di balik angka-angka dan logika teknologi tersebut, terdapat aspek kemanusiaan dan perlindungan hukum yang menjadi perisai bagi bangsa. KRI Canopus 936 diawaki oleh 93 prajurit yang bukan sekadar kombatan, melainkan teknokrat laut yang memegang tanggung jawab atas martabat manusia. Data yang mereka kumpulkan akan digunakan untuk menjamin keselamatan ribuan nelayan yang setiap hari menggantungkan hidup pada kemurahan laut. Ketika sebuah kapal survei berhasil memetakan zona bahaya navigasi, ia secara langsung sedang menyelamatkan nyawa manusia. Selain itu, dalam ranah hukum internasional, data dari KRI Canopus adalah senjata legal di meja diplomasi. Saat terjadi sengketa batas wilayah laut dengan negara tetangga, klaim berdasarkan retorika politik akan selalu kalah oleh klaim yang didukung oleh data hidrooceanografi yang diakui secara saintifik. Disinilah negara hadir sebagai pelindung sejati, menggunakan etika kekuasaan bukan untuk menindas, melainkan untuk menegakkan keadilan berdasarkan fakta lapangan yang tak terbantahkan. Keputusan besar untuk mendatangkan alutsista ini adalah bentuk komitmen pemerintah bahwa kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan dengan data yang lemah. Sebagai penutup dari analisis strategis ini, kita harus melihat KRI Canopus 936 dalam bingkai visi besar Indonesia Emas 2045. Kapal ini adalah salah satu instrumen utama dalam mewujudkan ambisi sebagai poros maritim dunia. Di masa depan, penguasaan atas laut akan ditentukan oleh siapa yang paling mengenal karakternya, bukan siapa yang paling banyak meledakkannya. Prediksi ke depan menunjukkan bahwa peperangan maritim akan semakin bergeser ke arah otonom dan berbasis data, di mana kapal-kapal seperti Canopus akan bertindak sebagai pusat komando informasi bagi armada tanpa awak lainnya. KRI Canopus adalah mercusuar pengetahuan di tengah samudra yang penuh ketidakpastian. Ia membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengekor pada teknologi bangsa lain, tetapi aktif menjalin kerjasama strategis untuk membangun kekuatan mandiri. Kalimat terakhir yang merangkum semua ini adalah bahwa kedaulatan sebuah bangsa maritim dimulai dari kemampuannya untuk melihat apa yang tersembunyi di bawah ombaknya sendiri. Dengan KRI Canopus 936, Indonesia telah secara resmi menyalakan cahaya di kegelapan samudra, memastikan bahwa tidak ada lagi misteri yang bisa digunakan musuh untuk melumpuhkan kita. Karena kini, kita adalah tuan rumah yang paling mengenal setiap jengkal lantai rumah kita sendiri.